Hai Gadgetizen, balik lagi bareng Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau bahas Realme C67, seri C terbaru dari Realme yang bawa upgrade paling oke di kelas harganya. Sebelum kamu mutusin untuk beli Realme C67, wajib tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Realme C67 yang dirilis di Indonesia adalah yang pertama kali di dunia. Jadi kita duluan nih yang bisa pakai smartphone ini. Nah, smartphone ini dirilis dengan harga mulai dari 2,5 jutaan dengan RAM 8GB dan dua opsi storage yaitu 128GB atau 256GB. Di harga 2,5 jutaan sebandingkah Realme C67 ini kalau dibandingkan sama beberapa pesaing lain di kelas harganya. Nah, kalau dari segi desain, Mbak Gadget sih setuju ya kalau Realme C67 ini bawa upgrade yang oke kalau dibandingkan sama beberapa pesaing di kelas harganya. Dari setup kamera, sepintas desainnya mirip sama Oppo A58 dengan dua ring kamera berukuran sama-sama besar, namun posisi lampu flash dan desain frame-nya sedikit berbeda. Yang oke banget Realme C67 ini emang jadi smartphone yang paling tipis dan paling ringan di kelas harganya. Good job buat Realme. Selain dari ukuran dan berat, Realme C67 juga unggul di perlindungan IP54. Di kelas harganya agak jarang yang punya perlindungan IP rating dan kalau ada hanya IP53 aja. Di Realme C67 bracket plastik di layarnya juga udah dihilangkan, jadi screen to body ratio-nya terlihat lebih luas, lebih nyaman digenggam dan gak gampang ninggalin debu di pinggiran layarnya. Untuk menempatkan kamera selfie-nya, Realme C67 ini pakai punch hole dengan ukuran yang kecil. Namun yang belum ada di sini adalah perlindungan Gorilla Glass. Hampir rata-rata smartphone di kelas harganya emang nggak ada ya. Panel layarnya menggunakan IPS panel berukuran 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Kepadatan pixelnya cukup tinggi dan juga jadi unggulan, layar Realme C67 jadi yang paling cerah di kelas harganya yaitu hingga 950 nits. Layarnya ini mendukung refresh rate 90Hz untuk experience scroll timeline atau menu yang lebih smooth, serta dukungan HDR10 dan Widefine L1 untuk menikmati konten streaming high definition. Yang juga bikin puas dari Realme C67 ini adalah dukungan stereo speaker meskipun level audio dari bagian kanan dan kirinya nggak sama ya. Di menu setting kita bisa mengubah mode audio sesuai media yang kita putar di mode All Reality Audio. Upgrade yang juga menarik dari Realme C67 adalah kameranya, bukan 50 megapiksel atau 64 megapiksel. Realme C67 sekarang pakai kamera 108 megapiksel ISOCELL HM6 dengan ukuran sensor besar. Sensor ini biasanya kita temukan di smartphone mid range di atas 3 jutaan. Nah, sekarang bisa kita nikmati di smartphone 2 jutaannya Realme dengan resolusi kamera dan ukuran sensor yang besar. Hasil fotonya lebih detail dan tajam dengan akurasi warna yang cukup baik dan konsisten. Fitur kameranya juga lengkap loh. Ada street mode dengan pilihan jarak fokus dan filter keren yang biasanya hanya ada di number series. Terdapat mode interval shoot untuk capture stop motion foto dan ada juga mode tilt shift yang bisa kita aktifkan untuk hasil foto yang keren. Di kameranya ini ada fitur 3 kali in sensor zoom, capture foto dengan pembesaran hingga 3 kali diproses oleh sensor, bukan hanya digital zoom biasa. Hasilnya memang lebih jelas dan detail meskipun tidak sama dengan zoom. Dengan ukuran sensor yang besar ini, untuk capture foto indoor atau low light hasilnya juga lebih cerah dan minim noise. Untuk foto potret bokehnya juga bagus, terlihat detail dengan separasi background blur yang rapi. 3 kali in sensor zoom juga bisa diaktifkan di mode potret, jadi kita bisa capture foto potret yang oke meski kita capture jarak yang cukup jauh. Di mode video, resolusi maksimalnya Full HD 30 fps. Upgrade yang baru adalah adanya fitur AIS untuk stabilisasi video ketika bergerak. Dari hasil perekamannya, Realme C67 udah cukup bagus loh buat bikin konten YouTube ataupun TikTok. Ada beberapa fitur video seperti AI Color Portrait yang sebelumnya ada di smartphone mid-range atau flagship. Sekarang beralih ke performa, Realme C67 ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini emang terkenal tangguh, kecepatan CPU-nya hingga 2,8 GHz dan didukung grafis Adreno 610. Memori yang digunakan adalah 8 GB LPDDR4X dual channel dan storage-nya up to 256 GB. Terdapat juga fitur RAM expansion hingga 8 GB, namun belum ada fitur game mode untuk memaksimalkan performa gamingnya.
Nah, di kelas C series, spesifikasi ini emang sangat menggiurkan ya. Dari pengujian benchmark dengan AnTuTu, skornya bisa mencapai angka di atas 303.000. Kecepatan read data dari storage-nya cukup tinggi. Buat yang suka main game-game kompetitif seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends, Realme C67 ini masih sangat mumpuni untuk bermain game dengan lancar. Main game di setting grafis maksimalnya masih terasa lancar dan jarang nemuin lag. Gyroscope saat membuka scope cukup responsif dan touchscreen-nya sangat responsif. Gak cuma kencang, setup spesifikasi ini juga bikin Realme C67 lebih irit daya ya. Kapasitas baterainya 5000 mAh. Dengan pemakaian sosmed, streaming, dan sesekali gaming, kita bisa mendapatkan screen on time di kisaran 7 hingga 8 jam. Tapi yang menarik adalah chargingnya. Realme C67 ini sudah dilengkapi dengan Super VOOC 33 watt. Dengan chargernya ini, kita bisa mengisi daya 0 hingga 50% dalam waktu kisaran 30 menit saja. Out of the box, Realme C67 hadir dengan Realme UI terbaru berbasis Android 14. Yang unik di Realme C67 terdapat model mini capsule 2.0 dengan fitur yang lebih banyak dibandingkan seri sebelumnya. Nah, mini capsule ini mirip kayak Dynamic Island-nya di iPhone ya. Jadi di sekitar area poncolnya kita bisa aktifin notifikasi untuk baterai, kondisi cuaca, pemakaian data, langkah kaki, dan bahkan kita juga bisa kontrol musik. Ada juga fitur NFC 360 yang bisa isi ulang kartu uang elektronik dengan mudah serta duplikasi kartu akses juga. Di Realme UI ini nggak ada iklan yang mengganggu ketika kita install aplikasi, namun sayangnya ada fitur yang tidak bisa kita buka yaitu Snapcard saat gadget coba smartphone ini. Semoga bisa diperbaiki di software update berikutnya ya. Overall di kelas harganya Realme C67 memang hadir sebagai salah satu smartphone yang sangat menarik. Beberapa fitur yang ditawarkan memang cukup mendekati smartphone mid-range ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan sebelum kalian membeli smartphone ini. Di antaranya adalah layarnya yang masih IPS dan belum dilindungi Corning Gorilla Glass, belum ada lensa ultrawide, kamera selfie yang hanya 8 megapiksel serta perekaman video yang mentok di Full HD. Pesaing terdekatnya menurut Gadget adalah Infinix Note 30 Pro dengan beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa jadi pertimbangan kalian sebelum pilih smartphone ini. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak sama klaim Realme kalau Realme C67 ini memang champion di kelasnya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kita nanti diskusi bareng mengenai smartphone ini. Oke, sekian dulu ya video review dari Gadget, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!